Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Al-Mukarram wal Muhtaram yang saya hormati Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Al-Ustaz Abdul Ghafur Hafizahullah Ta'ala wa ahla. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga beliau beserta keluarganya serta rekan-rekan kelas 5A metode tafsir minatan Quran dan hadis yang sama-sama saya cintai. Kembali lagi bersama saya Irfan Maulana. Pada kesempatan hari ini kita akan kembali mereview tentang skripsi dari kakak-kakak kelas kita yang sudah lulus, yang sudah selesai masa studinya di mengambil S1. Khususnya yang akan kita bahas sekarang adalah dari kakak-kakak mahasiswa maupun mahasiswi dari Usuluddin, khususnya Fakultas Usuluddin, jurusannya tafsir ya. Untuk kesempatan hari ini kita akan membahas tentang metode tafsir atau skripsi yang berlandaskan dengan metode tafsir Muqarrar, membandingkan satu tafsir dengan tafsir yang lain. Judul skripsi yang akan kita bahas atau skripsi yang akan kita review sekarang adalah tentang kisah kemarahan Nabi Musa alaihissalam dalam Quran surat Al-A'raf ayat 150 sampai 154. Menurut perspektif tafsir Jalalain dan tafsir Al-Azhar. Langsung saja kita mulai. Tafsir skripsi ini membahas tentang kemarahan Nabi Musa, ya. Menurut Imam Suyuti dan Imam Abdul Karim. Imam Abdul Malik Karim Abdullah, yang mana penelitian ini termasuk dalam kategori library research atau penelitian pustakawan. Jadi melihat dari sumber-sumber buku, dicari di perpustakaan. Kemudian latar belakangnya penulisan skripsi ini adalah cukup menarik buat saya, karena sangat sedikit yang membahas tentang marahnya Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya dan kepada saudaranya itu Nabi Harun, sehingga bisa menarik perhatian untuk dibahas lebih mendalam lagi. Kemudian banyak sekali kisah-kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran itu, dari ketika Nabi Musa menerima wahyu pertama kali, kemudian Nabi Musa melawan Fir'aun, masih banyak sekali. Termasuk kisah yang paling banyak dibahas adalah termasuk kisah yang paling banyak dibahas dalam Al-Quran adalah kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Kita bahas lebih lanjut ke penulisan karya ilmiah ini, yaitu skripsi. Jenis penelitiannya yaitu sudah saya sebutkan di awal, yaitu kepustakawan atau library research. Kemudian data yang digunakan sebagai bahan yaitu dari buku-buku, artikel, jurnal, dan skripsi tesis yang lain. Jenis data yaitu sumber data primer yaitu
menggunakan tafsir Azhar dan tafsir Jalalain. Dan tafsir sekundernya adalah melalui buku, jurnal dan lain-lain. Kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teknik penulisannya sudah sesuai menurut tuntutan penulisan ya. Pedoman penulisan Uin Syarif Hidayatullah. Kemudian kelebihan dari skripsi ini apa sih? Skripsi ini memiliki tema yang sangat menarik, ya, kisah kemarahan Nabi Musa alaihissalam dalam surat Al-A'raf ayat 150 sampai 154 sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi ya. Kemudian dianalisis juga dari tafsir klasik ya, yaitu Jalalain dan Al-Azhar. Kemudian pembahasannya komprehensif ya. Skripsi ini membahas kisah kemarahan Nabi Musa secara komprehensif mulai dari latar belakang, kronologi peristiwanya seperti apa, hingga hikmah yang dapat dipetik. Kemudian model penelitian yang tepat ya, model penelitian yang digunakan oleh penulis ini sudah cukup tepat ya, menggunakan kualitatif ya, dan library research. Kemudian tapi ada sedikit kekurangan. Ada beberapa kekurangan, poin-poin kekurangan yang akan saya bahas. Pertama, pembahasan mengenai hikmah dari kisah Nabi Musa ini tidak terlalu luas pembahasannya ya, kurang mendalam ya. Jadi hanya membahas secara umumnya saja. Padahal kisah Nabi Musa itu kisah Nabi Musa tersebut itu banyak sekali hikmah-hikmah yang dapat kita ambil. Dan kurangnya membahas tentang kontekstualitas di dunia sekarang, sehingga hikmah-hikmah yang diambil hanya dibatasi hanya pada zaman itu saja, tidak ditarik ke dalam kepada kehidupan kita yang sekarang. Padahal banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita terapkan pada kehidupan kita yang sekarang. Kemudian saran saya, nah itulah tadi kelebihan dan kekurangan. Saran saya, ada sedikit saran dari saya untuk penulis selanjutnya atau kakak-kakak yang ingin atau teman-teman yang ingin melanjutkan skripsi ini atau merubah atau menduplikat ya skripsi ini. Sudah bagus sebenarnya, akan tetapi alangkah lebih baik menggunakan tafsirnya bukan menggunakan tafsir tafsir Jalalain, karena tafsir Jalalain ini adalah tafsir ijmali ya, secara hanya harfiah saja, kurang puas ya. Mungkin lebih baik menggunakan tafsir Misbah atau tafsir tafsir Qurtubi, Imam Qurtubi ya, banyak sekali ya. Mungkin sekian dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Ada kesalahan juga mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.